direktur dan juga sebagai investor. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai investasi. Yuk, pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama. Menurut Mbak Dani, apa sih pentingnya investasi terutama buat kita anak muda? Oke. Kalau sebelum kita ngomongin investasi, ada baiknya kita membahas mengenai uang dulu deh. Tahu nggak sih kalian bahwa uang yang kita pegang makin lama itu makin berkurang loh nilainya? Kenapa ya kok bisa seperti itu? Misalnya di tahun 2010 kita itu beli mie instan harganya 1.000. Nah, tapi sekarang di tahun 2020 itu harganya sudah turun. Sudah naik jadi 2.500. Nah, inilah yang dinamakan dengan inflasi atau kenaikan harga barang secara umum. Artinya bahwa uang yang kita pegang makin lama itu makin turun daya belinya gitu. Nah, kenapa anak muda? Karena anak muda itu kan terkesan idealis ya, punya banyak cita-cita, rencana. Mau lanjut S2, mau beli rumah, beli mobil. Tapi pertanyaannya, kapan sih kira-kira bisa mewujudkan semua itu? Apakah cukup kalau cuma dari nabung aja? Jawabannya nggak cukup. Karena investasi adalah satu-satunya cara yang bisa kita gunakan untuk melawan inflasi. Gitu. Pertanyaan kedua. Mbak Dani, nah, investasi itu selalu memberikan keuntungan apa enggak sih? Oke, kita buktikan ya, kita cek. Sayangnya nggak seperti itu loh teman-teman. Kenapa? Karena ada banyak hal yang mempengaruhi naik turunnya nilai investasi. Ada misalnya kebijakan makro pemerintah, terus kemudian jumlah pendapatan, besarnya pajak, ada tingkat suku bunga, dan juga ekspektasi masyarakat tentang masa depan. Gitu. Tadi kan Mbak Dani bilang banyak faktor tuh buat investasi. Nah, kalau buat Mbak Dani sendiri itu cara menentukan investasi yang tepat buat kita anak muda itu kayak apa sih Mbak Dani? Oke, sebelum kita mulai investasi, kita harus tahu dulu nih resiko kita, profil resiko kita itu seperti apa. Apakah kita ini orang yang cenderung menghindari resiko, atau malah berani mengambil resiko, atau tengah-tengah, kayak gitu. Nah, setelah kita tahu profil resiko kita seperti apa, baru deh kita menentukan kira-kira kita cocoknya berinvestasi di produk yang seperti apa ya, gitu. Misalnya, katakanlah kalian pengennya punya tujuan mau S2 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Kalau investasinya kalian di jangka waktu pendek 1-3 tahun, kalian bisa tuh masuk ke deposito atau beli reksadana pendapatan tetap, reksadana pendapatan umum gitu. Nah, tapi untuk di jangka menengah, misalnya di jangka menengah antara 3 tahun sampai dengan 5 tahun, kalian bisa berani silahkan mulai untuk masuk ke reksadana campuran atau reksadana saham gitu. Nah, tapi kalau untuk kalian yang benar-benar sangat menggebu-gebu gitu ya, anak muda kan biasanya cenderung berani mengambil resiko. Nah, itu kalian bisa juga memilih saham gitu. Terus ada yang lain, misalnya emas, itu dia yang paling kecil resikonya gitu. Mbak, aku tanya Mbak. Silahkan. Oke. Investasi kita kan anak muda, itu kadang random, kadang pengen kayak kaya seperti itu. Yang cocok untuk anak muda itu apakah pilih saham, reksadana atau kayak gimana sih pilihan-pilihan itu yang cocok untuk anak muda? Oke, itu tadi sih. Sekarang aku tanya, resiko kamu gimana? Kamu orangnya sukanya gimana sih? Sukanya investasi ya. Kalau sekarang lebih condong untuk ke masa depan, yang artinya ada sebuah tabungan yang digunakan untuk di usia yang mungkin 30 atau 40 ke depan. Oke. Profil resiko kamu suka menghindari resiko atau malah suka ambil resiko? Main aman. Oke, main aman. Resiko rendah berarti ya? Oke, iya. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini nih ya teman-teman, mau ambil yang untuk
20 tahun lagi, misal 20 tahun lagi, terus habis itu juga pengennya yang aman-aman. Nah, itu kalian bisa berinvestasi di emas. Seperti itu. Jadi tidak ada satu investasi, produk investasi yang lebih baik dibandingkan yang lain, tidak. Karena masing-masing produk investasi itu punya kelebihan dan juga kekurangan. Kan tadi Mbak Dani kan bilangnya kan udah ahli nih, ilmunya udah banyak nih investasi. Kalau boleh sharing nggak pengalamannya Mbak Dani itu investasinya gimana? Mulai mungkin dari awal-awal dulu sampai sekarang. Oke, pengalaman investasi sebenarnya juga nggak yang lama-lama banget ya. Ya bisa dibilang newbie juga nggak juga sih. Pengalaman investasi sudah, kalau pas pada saat lagi naik-naiknya nih harganya, itu aku bisa dapat 12-15% itu bisa gitu. Terus juga pengalaman lain misalnya pas pada saat mengikuti RUPS atau pembagian dividen juga udah pernah merasakan kayak gitu. Nah tapi kalau kayak sekarang pas waktu lagi merah-merahnya itu ya sampai minus 15% juga bisa. Sedih ya. Tanya lagi tentang investasi, Mbak. Iya, Tadi kan disebutkan kalau investasi A ada perbedaan yang lainnya lah. Terus kalau main resiko yang aman di emas. Kalau gini, aku membandingkan investasinya orang dulu sama anak zaman sekarang itu kita serba digital, kita main dengan mudah. Betul. Lebih menguntungkan atau cenderungnya membuat benefit untuk kita lebih banyak itu mengikuti metode orang zaman dahulu atau mengikuti tren sekarang, yang artinya orang zaman dahulu itu investasi ke barang-barang yang seperti tanah dan sebagainya, sedangkan kita kan dari digital kita hanya melihat saham dan tren. Nah itu gimana pendapatnya tentang investasi seperti itu? Oke, pertama kita bandingkan dulu ya. Kalau kita lihat harga properti sekarang, tanah atau bangunan, di usia kita milenial untuk bisa membeli tanah atau bangunan dengan harga tunai itu kan mohon maaf susah ya. Pasti kan harus ada DP dan segala macam kayak gitu. Nah, untuk ngumpulin DP itu kan juga butuh waktu, butuh proses. Nah, waktu dan proses inilah kita menuju mendapatkan mengumpulkan DP ini, itu kita bisa lakukan dengan memilih produk investasi yang lainnya kayak gitu. Nah, kenapa kayak sekarang nih kan banyak yang digital, semuanya bisa serba lewat HP gitu. Kalau kita bandingkan kira-kira returnnya banyak yang mana sih? Kalau kita bandingkan ya, misalnya untuk saham gitu. Kalau saham itu dia bisa 12% tahun gitu bisa. Nah, kalau properti dia juga bisa, kadang bisa 20, juga bisa 20%-an gitu. Nah, cuman kan untuk menuju ke investasi properti itu kan butuh modal yang banyak itu tadi. Makanya kita memakai jalan yang investasi digital dulu nih, kayak gitu. Tadi kan kalau lihat resikonya kan banyak kan ya. Termasuk Mbak Dani itu juga pasti hati-hati kan, mau investasi ke sini, mau ke situ, mau beli itu. Nah, kalau buat Mbak Dani itu mindset apa sih yang dibantuin Mbak Dani biar Mbak Dani itu saya biar nggak jatuh, terjun bebas, biar nggak terjun bebas kan kalau habis saham naik tiba-tiba kena arah gitu turun kan sakit. Benar. Nah, jadi kalau prinsipku adalah aku tidak akan membeli investasi yang aku nggak kenal, kayak gitu. Jadi pastikan sebelum kalian membeli produk investasi, kalian sudah mengenali produk investasi yang kalian mau beli itu apa. Misalnya kalian mau beli reksadana. Nah, pastikan sebelum kalian beli reksadana itu kalian baca dulu fun fact sheet-nya. Kalian cari tahu dulu tuh siapa manajer investasinya, terus kemudian dana yang dikelola berapa, terus historical keuntungannya kemarin berapa persen, seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak untuk saham, itu kalian bisa melakukan analisa. Ada analisa teknikal, ada juga analisa fundamental, kayak gitu sebenarnya. Kenapa
apa itu kak? Dua itu kak. Nikah sama pernikahan jelasin dong kak. Ya, jelasin dong, Mbak. Oke, singkat aja ya. Singkat. Yang aku Singkat. paham, Kalau analisa teknikal itu kita lihat dari pergerakan harga saham. Kita lihat dari grafik, dari gambar naik turunnya harga itu grafiknya. Kita bisa baca candlestick, kita bisa bacanya dari situ. Nah, tapi kalau fundamental itu kita basisnya ada di laporan keuangan. Oh, Mbak Dani lagi ngalamin kerugian kayak saya sakit gitu ya, lihat warna merah. Itu terus tips dari Mbak Dani apa yang Mbak Dani lakukan ketika saham yang kita punya lagi turun? Cut loss apa nunggu dulu? Oke. Iya, ini pertanyaan bagus sih. Jadi pertama adalah kembalikan ke hati nurani kalian. Kalian ini maunya investasinya berapa lama gitu. Kan ada ya niatnya orang yang mau quote-nya itu emang udah niat bertahun-tahun kayak gitu. Ada yang aku nggak mau investasi lama nih Mbak, aku mau trading aja diperjualbelikan kayak gitu. Nah, balik ke niat awal sih. Kalau emang niat awalnya untuk jangka panjang, maka kalau merah seperti itu ya nggak masalah kayak gitu. Nah, cuman bisa kalian sesuaikan lagi nih. Setiap periode, misalnya quarterly atau semi-annually, itu kan pasti ada laporan keuangan ya yang dikeluarkan dari perusahaan-perusahaan itu. Nah, kalian bisa lakukan analisa di situ. Kalian cek apakah keputusan investasi kalian setelah itu mau kalian cut loss atau gimana gitu. Kalau Mbak Dani sendiri di usia yang sekarang itu persentase pendapatan yang didapat itu dialihkan ke investasi berapa persen? Oke, kalau kita ngomongin pendapatan nih, uniknya adalah dari ada perhitungan idealnya ya. Dari 100% pendapatan kita, paling nggak itu kita habiskan 40% untuk kebutuhan hidup, ya kan? Terus habis itu bisa 20%-nya kita habiskan untuk bisa investasi atau mau dana darurat juga bisa kayak gitu. Terus 10%-nya untuk donasi dan 10% sisanya dan 20% sisanya untuk kebutuhan diri kita sendiri, mau having fun, nonton, makan, nge-mall, anak sekarang beli boba kayak gitu. Itu bisa dari situ. Nah, kalau aku sendiri untuk investasi itu di kisaran 10 sampai 15%-an gitu. Oh, dikit, Mbak. Dikit karena aku punya investasi yang lain juga. Maksudnya aku punya cicilan. Coba, tapi investasi itu kan kita ngomong investasi itu kan lebar loh, nggak hanya sebatas materi kan. Dari kesehatan juga itu termasuk 10%. Kalau itu porsinya masuk ke dana darurat. Jadi dana darurat itu idealnya kalau untuk kita yang belum nikah kan? Kalau belum nikah itu idealnya 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Gitu. 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Artinya kalian 1 bulan ngeluarin uang berapa buat kebutuhan makan? 1 bulan kita ambil 1 juta. Iya, 1 juta. Berarti dana darurat yang kalian harus sediakan paling nggak 6 kali pengeluaran bulanan itu. 6 kali 1 juta, 6 juta. Dan ini dalam bentuk aset yang liquid yang bisa diambil kapan saja gitu. Contohnya kalian bisa di tabungan. Nah, atau kalau tabungan kan Mbak Dani, kalau cuma tabungan kan dikit ya bunganya. Kalian bisa tuh masukin di RDPU atau RDPT, reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap kayak gitu. Langsung berarti jangka pendek gitu. Iya, yang jangka pendek. Kalau untuk yang sudah menikah itu 12 kali pengeluaran bulanan dana daruratnya kayak gitu. Hitungannya apa sih Mbak? 6 kali 12 kali. Idealnya. Ya berarti ya apa sih 1 bulan 1 juta nih. Mm-mm. Nah,
loh. 6 kali berarti 6 juta. 6 juta itu dihitung per tahun atau ya? Nah, 6 juta ini kamu kerja nih dapat duit. Nah, kamu dapat duit itu kamu kumpulin dulu 6 juta, kamu taruh di aset yang liquid itu tadi. Baru nanti kalau misalnya 6 juta sudah terisi, kamu bisa melanjutkan ke investasi yang lain. Oh, Paham nggak maksudku? paham. Gitu. Iya. Berarti kayak ibarat visi jelas dulu kan Iya, analoginya. Wah. yang paling dasar dulu, yang paling bawah. Udah nih, itu tadi sedikit mengenai investasi. Nah, selengkapnya kalian bisa mengikuti kelas pelatihan Basic Financial Accounting yang diselenggarakan oleh IAI Wilayah Jawa Timur.